Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sana Nurtransya dengan NIM 24515060011113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SK3 di mana tugasnya untuk metode mainnya sudah ditentukan oleh Pak Hafi. Kemudian sebelumnya di SK sebelumnya saya sudah membuat kelas produk yang berisi dengan atribut ID produk, name, price, stock, dan count yang bertipe statik. Kemudian dengan konstruktor yang memiliki validasi untuk validasi stok dan harga, kemudian getter dan setter, dan juga metode display info. Begitu pula untuk kelas transaksi, di mana kelas transaksi ini memiliki atribut ID transaksi, user, produk, quality, total price, dan transaction code yang diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian memiliki konstruktor yang memiliki dengan validasi nilai untuk quality tidak boleh 0 dan quality tidak boleh lebih besar daripada stok produk. Di kelas transaction juga memiliki setter dan getter, di mana untuk setternya apabila ada produk ada kesalahan produk lama akan dikembalikan dengan this product.set product, di mana ini berfungsi apabila ada kekeliruan pada produk, maka produk yang lama akan dikembalikan terlebih dahulu, kemudian stok produk baru akan dikurangi, dan harga juga akan otomatis berubah juga. Kemudian di sini saya memiliki set quality, di mana apabila jumlah produk yang dibeli diubah, maka produk yang sebelumnya akan dikembalikan terlebih dahulu di stok, kemudian diperbarui kualitinya dengan quality yang baru, kemudian stoknya dikurangi dengan quality yang baru ini, dan harganya juga menyesuaikan. Kemudian di sini juga ada display transaction untuk menampilkan transaksi tersebut. Di sini saya juga memiliki class user dengan atribut integer user ID, name, email, dan user code yang diinisialisasi menjadi 0. Untuk konstruktornya sendiri ada validasi bahwa email itu harus memiliki A dan dot lambang ini. Kemudian di sini juga memiliki display info. Kemudian untuk tugas SK3 yang pertama, buatlah setiap objek memiliki ID unik yang dihasilkan otomatis berdasarkan jumlah. Untuk SK sebelumnya, untuk ID-nya kita menggunakan ID dari konstruktor. Tapi di sini meminta untuk ID-nya ditambah secara otomatis. Nah, untuk itu saya menggunakan ID-nya itu product count, ini product this ID yang miliknya kelas itu product count ditambah 1 plus product count, itu artinya kayak ditambah dulu baru dimasukkan ke ID produk. Kemudian itu menjadi produk. Mengapa produk menggunakan produk count? Karena setiap ID yang dibuat ada jika user ataupun di main membuat objek baru gitu. Begitu pula dengan yang di transaction. Di sini diinisialisasi dulu bahwa transaction count bernilai statik karena ini akan digunakan di kelas
ini bukan sekedar di method, diinisialisasi menjadi 0. Kemudian, jika user membuat produk baru, maka akan masuk ke konstruktor, di mana transaction code yang awalnya bernilai 0 ditambah 1 menjadi 1, kemudian dimasukkan ke dalam this transaction. Untuk user juga begitu. User code-nya diinisialisasi dengan 0 bernilai statis karena ini milik kelas. Kemudian di pre-increment di mana plus user code yang akhirnya bernilai 1 kemudian dimasukkan ke user ID. Dan apabila membuat objek baru lagi, maka akan masuk ke dalam konstruktor lagi begitu. Nah, lanjut ke nomor 2. Buatlah kelas baru bernama Store Manager untuk mengolah daftar produk, pengguna, dan transaksi yang disimpan di dalam atribut produk, user, dan transaction menggunakan array of object. Baik, di sini saya sudah membuat kelas baru, di mana kelas ini bernilai statik. Saya membuat kelas Store Manager dengan atribut yang bernama produk static final integer max object bernilai 10. Di sini digunakan untuk nomor 2 yang ke-1 yang asumsikan bahwa jumlah maksimum objek dalam array adalah 10. Nah, di sini maksudnya objek dalam array atau nanti objek yang akan dibentuk maksimal adalah 10. Kemudian di sini saya juga menggunakan atribut lain seperti private static product array products sama dengan new product max object. Di mana ini maksudnya di sini saya menggunakan static karena yang bernama Store Manager ini akan digunakan di semua kelas ini. Maksudnya products ini milik kelas, bukan milik method. Dan juga untuk di main yang sudah disampaikan, pemanggilan objeknya menggunakan cara statik, begitu. Dan di sini maksimal parameternya 10. Begitu juga dengan user, transactions, dan di sini itu untuk menghitung banyaknya objek yang digunakan. Kemudian lanjut untuk 2.2, tambahkan add product, add user, dan add transaction. Nah, di sini saya telah membuatkan untuk add product, add user, dan add transaction, di mana di sini saya juga menggunakan bahwa apabila menambah produk, maka ini product.getProductCount, di mana ini akan mengambil get produk dari kelas produk akan dimasukkan ke product count. Jadi ini bisa digunakan di kelas Store Manager ini. Kemudian ada logika if else apabila produk code atau jumlah produk objek produk yang dibuat lebih dari sama dengan max object, maka kapasitas akan keluar kapasitas penuh. Nah, jika tidak, maka produk yang baru ini akan dimasukkan ke product of object dengan indeks produk code dikurangi 1 karena indeks pada array dimulai dari 0. Begitu pula untuk add user dan juga add transaction. Di sini akan mengambil get user code, jumlah usernya dimasukkan ke user code, kemudian masuk ke logika apakah
user code dan transaction code ini tidak melebihi objek yang maksimal objek yang sudah ditentukan. Jika tidak melebihi, maka akan masuk ke transaction atau user index ke 0. Begitu. Kemudian untuk 2.3, tambahkan find product by ID dengan parameter product ID, find user by ID dengan parameter user ID, dan find transaction by ID dengan parameter transaction ID untuk mencari produk, pengguna, dan transaksi berdasarkan ID masing-masing. Gunakan iterasi seperti for atau for each untuk mencari satu persatu setiap elemen dalam produk, pengguna, dan transaksi. Jika ID ditemukan, kemudian data produk, pengguna, transaksi tersebut. Jika tidak ditemukan, akan mengembalikan nilai 0. Nah, di sini saya juga sudah membuat find produk untuk ketiganya, di mana logikanya ini menggunakan pengulangan. Jadi untuk awalnya akan mencari di sini akan mencari ID yang dicari di parameternya. Nah, untuk pengulangannya ini akan berulang sebanyak objek yang telah dibuat. Di sini diadukan dengan product code. Kemudian akan masuk ke apakah produk indeks ke 0.get ID produk, akan mengambil ID produk di kelas produk sama dengan ID parameter. Jika iya, akan mengembalikan produk ke parameter produk indeks ke 0. Maksudnya indeks ke i. Jika tidak, akan berulang sampai menemukan produk indeks ke i yang sesuai dengan parameternya. Jika tidak, akan mereturn null dengan keterangan user ID tidak ditemukan. Begitu pula dengan user by ID dan transaction by ID. Jadi kayak pertama akan dicari dulu ID yang sesuai dengan parameter dengan menggunakan looping. Apabila ditemukan akan masuk ke user atau transaksi indeks ke i, di mana yang ditemukan. Jika tidak ditemukan, akan mereturn null. Nah, kemudian untuk nomor 5, tambahkan behavior display all product, display all user, display all transaction untuk menampilkan daftar produk, pengguna, dan transaksi. Gunakan iterasi seperti for atau resort untuk mengulang setiap elemen dalam daftar produk, pengguna, dan transaksi. Nah, di sini saya juga telah menambahkan display produk untuk menambahkannya. Di mana display ini akan menampilkan display yang diambil dari kelas sebelumnya, kelas produk, kelas user, dan kelas transaction. Dan di sini juga saya menggunakan looping for agar mempermudah penggunaannya. Mengapa saya menggunakan looping? Kan di sini user di kelas main bisa menambahkan add produk dan lain-lain. Apabila tidak menggunakan looping for, bisa memungkinkan bahwa ada produk yang tidak tercetak begitu. Dan kemudian apabila tidak menggunakan looping for ini digunakan untuk mempersingkat kode agar tidak ditulis indeksnya. Kayak indeksnya nggak ditulis secara berulang kayak produk indeks 1, display produk, dan seterusnya gitu.
Kemudian di sini saya mohon maaf karena terlewat nomor 2.4 di mana disuruh untuk membuat metode edit produk, edit user, edit transaction. Nah, di sini saya sudah menambahkan edit produk dan edit user, di mana apabila ini menggunakan looping for, diulang sebanyak jumlah objek yang telah dibuat, dan akan masuk ke dalam apabila ID-nya sama dengan ID parameter, benar, maka akan di-set ulang untuk set nama, set price, dan set stock. Begitu juga dengan user, apabila ID-nya sama, akan diulang terus sampai menemukan ID-nya yang sama. Jika telah sama, maka akan set nama dan set email. Nah, untuk edit transaction sendiri, ini lebih panjang, di mana ini juga akan berulang sebanyak transaksi yang sudah dibuat, dan akan diperiksa apakah ID transaksi yang awal sama dengan transaksi yang milik parameter. Jika iya, maka transaksi indeks ke I atau indeks yang sama akan dimasukkan ke variabel T. Nah, di sini saya juga menuliskan bahwa produk old atau produk yang lama sebelum diedit dimasukkan ke produk old ini menggunakan get produk. Begitu pula dengan user dan quantity agar bisa membedakan dan mempermudah untuk penulisannya. Begitulah, kemudian saya membuat objek baru untuk user new dan product new, di mana ini menggunakan metode dalam store manager find user by ID dan juga find product by ID. Kemudian untuk yang pertama, pastinya apabila mengedit transaksi akan mengembalikan stok produk yang lama terlebih dahulu. Jadi di sini mengembalikan stok yang lama, produk old.set stock, produk old get stock, produk yang lama ditambah quantity yang lama. Kemudian apabila stok produk yang baru melebihi quantity yang kurang dari quantity yang baru, maka akan masuk kayak quantity atau produk yang dibeli tidak bisa melebihi stok yang ada. Kemudian baru men-set ulang penggunaan produk yang baru dengan t.set_produk dan t.set_quantity. Kemudian produk new set stock, di mana stok yang baru akan dikurangi dengan quantity yang baru. Untuk set usernya akan di-set juga. Nah, kemudian kita ke main. Di sini mainnya sudah dituliskan. Nah, di sini akan memanggil add produk, dan perlu diketahui alasan mengapa saya di store manager menggunakan static, karena di sini pemanggilannya dengan cara static. Begitu. Di sini saya akan mencoba men-run. Maaf, ini loading. Nah, untuk outputan sendiri akan masuk ke outputan. Nah, di outputan sendiri akan
menampilkan display dari main yang ada. Maaf, ini masih proses running. Untuk kelas main sendiri di sini lumayan banyak memanggil display dari kelas stroke manager. Jadi di main ini hanya memanggil kelas-kelas dari method atau atribut dari kelas store manager begitu. Mohon maaf sebelumnya untuk runningnya sedikit bermasalah karena kapasitas laptop. Nah, untuk hasil outputnya sendiri akan seperti ini. Mulai dari grid ini dan sampai display information, total produk, total user, dan total transaksi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin ini sekian dari tugas saya untuk SK3. Apabila ada kesalahan dan tata cara yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.